penjelasan. Amfibi merupakan asal kata dari amfibi dan bios. Amfibi yang berarti rangkap dan bios yang berarti kehidupan. Nah, jadi amfibi ini merupakan hewan yang dapat hidup dengan dua bentuk kehidupan. Mula-mula dapat hidup di dalam air yang kemudian dapat hidup di darat. Ciri-ciri kelas amfibi. Yang pertama, merupakan kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata. Yang kedua, endoskeletonia tersusun atas tulang sejati atau disebut moniskeleton. Yang ketiga, umumnya berkulit lunak dan lembab, banyak mengandung pembuluh darah sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai organ respirasi alternatif selain insang dan paru-paru. Yang keempat, kulitnya mengandung kelenjar, lendir, dan juga racun. Yang kelima, memiliki peredaran darah tertutup. Lalu, matanya memiliki selaput atau membran mictitans untuk melindungi mata saat menyelam. Kemudian respirasi secara terpisah atau kombinasi melalui paru-paru, kulit, dan juga insang, di mana saat dewasa jantungnya terbagi atas 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel, ektotermi atau poikilotherm, dan mengalami metamorfosis lengkap dan bipasik life cycle. Kemudian yaitu kelas amfibi memiliki ciri-ciri di mana memiliki alat gerak berpasangan, sepasang tungkai depan dan juga belakang atau tetrapoda, lalu fertilisasi tipe eksternal atau internal, warna tubuh amfibi yang beraneka ragam. Hal ini disebabkan karena pigmen atau struktur yang dihasilkan oleh keduanya. Nah, pigmen amfibi terletak pada kromatofora di kulit, sel pigmen seperti melanofora yaitu coklat dan juga hitam, livopora pigmen merah, kuning dan juga oranye, dan guanofora semacam iriditos pada ikan. Amfibi menghuni berbagai habitat, mulai dari pohon di hutan hujan tropis, halaman di sekitar pemukiman penduduk, di sawah-sawah, kolam-kolam di dalam hutan, sampai celah-celah batu di sungai yang mengalir deras. Amfibi bisa dikelompokkan berdasarkan habitat dan kebiasaan hidup. Habitat terestrial, yaitu hidup di atas permukaan tanah dan agak jauh dari air, kecuali pada saat musim kawin. Contohnya kodok buduk, Dutaprinus melanostictus. Habitat arboreal, yaitu kelompok yang hidup di atas pohon. Jenis-jenis katak pohon umumnya arboreal, misalkan Rhacophorus reinwardti, R. margaritifer, Nixticallus, margatifer, dan Polypedates leucomistax. Habitat akuatik merupakan kelompok yang sepanjang hidupnya selalu terdapat di sekitar badan air. Contohnya Rhinoides aspera, Limnonectes kuhli, dan Elmacrodon merupakan jenis yang umum dijumpai di sekitar perairan. Habitat fosorial merupakan kelompok yang hidup di dalam lubang-lubang tanah. Jenis-jenis seperti ini yaitu Calaula baleata atau K. pulchra yang biasanya berada di dalam lubang di dalam tanah dan hanya keluar pada saat hujan. Sesilia juga umumnya bersifat fosorial. Klasifikasi kelas amfibi. Kelas amfibi dibagi menjadi 3. Yang pertama ordo Caudata, yang kedua ordo Anura, yang ketiga ordo Gymnoponia. Ordo Caudata. Ordo Caudata berasal dari kata cauda yang berarti ekor dan data yang berarti menghasilkan. Anggota dari ordo Caudata yakni salamander. Ciri-ciri dari ordo ini, yang pertama memiliki ekor dan 2 pasang kaki, yang kedua disebut sebagai kadal liar,
Yang ketiga, hidup di dalam air. Yang keempat, melakukan fertilisasi secara internal. Yang kelima, memiliki kloaka. Yang keenam, larva akuatik bermetamorfosis. Selanjutnya yaitu ordo Anura. Ordo Anura berasal dari kata an dan aura. An artinya tanpa dan aura artinya ekor. Spesies dari ordo Anura sering ditemukan dan sering kita kenal dengan katak dan kodok. Ciri-ciri dari ordo ini, yang pertama, Anura yang berjumlah sekitar 5.420 spesies. Yang kedua, hidup di lingkungan tropis. Yang ketiga, bergerak di daratan. Yang keempat, memiliki kaki belakang untuk melompat. Yang kelima, menangkap serangga dan mangsa dengan menggunakan lidahnya yang panjang dan lengket. Yang keenam, memiliki kelenjar mukus yang tidak enak dan berbisa. Yang ketujuh, memiliki warna yang cerah. Yang kedelapan, memiliki pola-pola warna. Ordo Gymnoponia. Ordo ini berasal dari kata gymnos yang artinya telanjang dan opinios yang artinya seperti ular. Nama lain dari Gymnoponia adalah Apoda. Anggota Ordo Apoda adalah Cecilia. Ciri-ciri dari anggota ini, yang pertama, tidak berkaki dan hampir buta. Yang kedua, mirip cacing tanah. Yang ketiga, menghuni daerah tropis. Yang keempat, makanannya adalah cacing dan intervertebrata lainnya. Yang kelima, memiliki tentakel yang tertaktil. Yang keenam, melakukan fertilisasi internal. Yang pertama, memiliki dua habitat, akuatik dan teresial, dengan dua fase hidup, verdu di air dan fase dewasa di darat. Yang kedua, air liur katak berubah sifat saat menangkap mangsa, dari yang encer menjadi kental. Yang ketiga, sistem pernapasan. Saat kecebong menggunakan insang, saat dewasa menggunakan paru-paru, bahkan dapat bernapas melalui kulit. Selanjutnya, peran amfibi bagi kehidupan. Secara ekologis, amfibi berperan sebagai pemangsa konsumen primer seperti serangga, sehingga memiliki potensi besar untuk membantu manusia menanggulangi hama serangga, karena pakan utama hampir seluruh jenis amfibi ialah serangga. Selanjutnya, secara ekologis, beberapa jenis amfibi juga memiliki sifat sensitif terhadap suhu, kelembapan, dan perubahan lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai bioindikator kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, secara ekonomis, amfibi dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani, hewan percobaan, terus hewan pemeliharaan, dan bahan obat-obatan. Spesies amfibi yang unik. Yang pertama ada Andreas davidianus, yaitu Chinese giant salamander yang merupakan amfibi terbesar di dunia. Yang kedua ada Dendrobates tinctorius azureus, yaitu katak panah meracun diri yang mengandung racun dan dapat menyebabkan kematian pada manusia. Yang terakhir ada Pedoprin amauensis, yaitu katak terkecil di